Untuk yang pertama kita akan cek dulu saham Adaro. Untuk saham Adaro kemarin Jumat turun minus 2,49% ke level 2350. Kalau kita cek untuk transaksinya, Adaro kemarin Jumat tanggal 11 Agustus, asinya keluar 11,3 M. Kalau kita cek dari tanggal 7 dari satu minggu terakhir ini untuk asinya net sell 42,5 M ya. Kalau kita cek lebih detail lagi untuk saham Adaro, kemarin Jumat untuk asinya yang keluar itu ada BKZB. Untuk BK-nya net sell 6,9 M, ZP-nya net sell 5 M. Sedangkan untuk lokalnya secara keseluruhan lebih nggak beda jauh ya, yang masuk sama yang keluar cuman ada ZP versi lokal nih yang jual lumayan banyak 10,8 M. Secara keseluruhan market utamanya BKCC, keduanya net sell, harga sahamnya turun. Kalau secara histori harga penutupan kemarin Jumat itu ya bisa dikatakan area supportnya ya, mantul juga di area sini di 2350. Jadi lihat aja di awal market sih, kalau langsung di kamera mending wait and see aja dulu, tapi kalau langsung hijau ya ada kemungkinan konsolidasi ya untuk saham Adaro. Kalau kita cek untuk laporan kuartal 2-nya apakah sudah diupdate, untuk Adaro laporan kuartal 2-nya belum keluar ya, tapi kalau lihat ITMG yang turun cukup dalam secara tahunan dan kuartalan ya ada kemungkinan untuk saham Adaro juga turun ya untuk pendapatannya, mengingat juga untuk harga komoditasnya kan juga masih di bawah untuk harga awalnya ya. Ya ini untuk harga kalau kita cek di investing masih di bawah 136 ya. Jadi kemungkinan sih pendapatannya turun untuk saham Adaro, tapi amannya lihat aja nunggu laporan kuartal 2 keluar ya. Untuk besok buat patokan ya harga penutupan ini 2350. Kalau langsung dibuka merah mending wait and see aja dulu. Kalau langsung dibuka merah maka support selanjutnya untuk saham Adaro setelah histori ada di level ini 2280. Oke, itu untuk saham Adaro ya. Untuk resisten kuatnya masih di 2550-an sih. Kemungkinan untuk besok ya kalau masih cenderung sepi kayaknya jebol ya, ini support masih cenderung turun sih. Tapi hati-hati aja. Oke, itu untuk saham Adaro. Selanjutnya kita cek saham ITMG. Untuk saham ITMG kemarin turun 2,73% ke level 27.600 ya. Merespon ini mungkin pendapatan ya, merespon laporan kuartal 2 yang enggak bagus-bagus banget, tapi turunnya itu enggak dalam-dalam banget, mengingat juga paling investornya udah memprediksi karena harga kualnya murah, maksudnya di bawah ya, kemungkinan pendapatannya juga turun ya, jadi enggak kaget-kaget banget. Jadi turunnya cuma 2,73%. Kalau secara teknikal untuk resisten kuatnya masih di 28.800-an ya. Ini resisten untuk saham ITMG. Coba kalau kita cek untuk transaksinya, ITMG kemarin Jumat tanggal 11 Agustus aslinya keluar 10,8 M, tapi kalau kita cek dari tanggal 7 Agustus dalam satu minggu terakhir ini masih net buy untuk saham ITMG. Kalau kita cek lebih detail lagi kemarin Jumat, secara keseluruhan yang masuk sama yang keluar ini sedikit lebih banyak yang keluar ya, dan yang keluar ini asing, ZP, CCKZ versi asing, jadi asingnya net sell. Untuk lokalnya lebih banyak yang masuk sih. Jadi untuk minggu depan untuk saham ITMG kuartal 2-nya turun ya, tapi secara valuasi hitungannya untuk saham ITMG ini PBV-nya masih di atas satu ya. Kalau mau mulai entry sih aminnya nunggu PBV di bawah satu aja ya untuk saham Adaro. Tapi kembali lagi disclaimer untuk besok
Senin mungkin kalau nggak konsolidasi malah cenderung turun sih untuk saham Adaro. Untuk support terdekatnya setelah histori ada di level ini 26.550 ya. Kalaupun turun semoga aja nggak jebol di bawah ini, dan kalau mau entry bagusnya untuk level harga saat ini ya ini dekat-dekat 26.550 kalau ada yang jaga harga. Mungkin akan konsolidasi dulu di range area ini untuk beberapa hari ke depan ya, antara 26.550 sampai 28.800. Oke, itu untuk saham ITMG. Selanjutnya kita cek saham PTBA yang harganya masih konsolidasi terus ya. Untuk saham PTBA di area sini ada Seedway, ini habis bagi dividen ARB 2 kali, kemudian Seedway ya di tengah-tengah seperti ini. Kalau mau entry juga nanggung sebenarnya. Kalau kita cek untuk transaksinya PTBA dalam 1 minggu terakhir ini asingnya masuk ya, masuk 13,6 M. Kalau kita cek untuk kemarin Jumat masih masuk sih, cuman nggak terlalu banyak ya, 745 juta aja untuk saham PTBA. Kemarin Jumat yang masuk sama yang keluar ini nggak beda jauh sih, jadi masih sepi. Kemungkinan kalau masih sepi sih ya harganya akan di arah situ-situ aja untuk saham PTBA konsolidasi ya. Untuk PTBA untuk laporan kuartal 2 nya juga belum diupdate sih. Kalau lihat kuartal satunya turun cukup dalam ya, kemungkinan untuk kuartal 2 nya ya turun, apalagi untuk harga batu baranya masih murah. Untuk PBV-nya udah mendekati 1 ya, jadi mending nunggu di bawah 1 aja kalau mau mulai entry untuk saham PTBA ini. Kalau disuruh milih PTBA atau ITMG, secara sebenarnya sih kalau menurut saya lebih menarik di ITMG ya dibandingkan dengan PTBA itu. Soalnya kalau untuk ITMG itu ROE-nya lebih tinggi. Ya, untuk ITMG ROE-nya lebih tinggi. Untuk PBV-nya sih ya lebih mahalan dikit ITMG ya. Jadi sampai TBA kalau kita cek dari harga konsolidasinya habis bagi dividen dari tanggal 3 Juli. Dari tanggal 3 Juli untuk saham PTBA kira-kira siapa yang nampung? Yang nampung paling banyak itu BK ya, ditampung oleh BK versi asing loh. Jadi untuk saham PTBA ini dalam beberapa 1 bulan terakhir berarti ya, itu ditampung oleh BK versi asing dan AVGB-nya ada di 2.783. Floating loss cuman nggak terlalu banyak ya, jadi untuk hari Senin sih mungkin akan konsolidasi dulu di area sini-sini aja ya. Untuk supportnya secara histori ada di sini di 2720 2730, berarti aja level ini. Untuk besok Senin sih kayaknya ada kecenderungan mungkin masih merah ya, kalaupun naik itu ya nggak tinggi-tinggi banget. Oke, itu untuk saham PTBA setelah Fibonacci. Support kuatnya sih di sini 2.500-an, tapi buat ke area sini ya mungkin nunggu laporan kuartal 2-nya gimana ya. Kalau nggak bagus-bagus banget ada kemungkinan masih cenderung turun ya. Kalau lihat aja laporan kuartal 2 mungkin namanya sih seperti itu. Oke, itu untuk saham PTBA. Selanjutnya kita cek saham Pegas yang harganya kemarin itu naik tipis ya 0,36% ke level 14.405, sorry 1405 ya, 1405. Naik cuman perlahan ya untuk saham Pegas ini. Mengingat juga untuk laporan kuartal 2 nya juga nggak keluar-keluar ini untuk saham Pegas. Semoga aja bagus dan harganya bisa breakout di atas 1460 ya. Untuk resisten kuatnya sih masih di sini 1460. Kalau kita cek untuk transaksinya Pegas, untuk Pegas kemarin Jumat asingnya masuk 3 M. Kalau kita cek dalam 1 minggu terakhir dari tanggal 7 net buy 12,2
M untuk saham bekas aslinya, cuman emang masih belum terlalu rame ya. Kalau kita cek dari tanggal 3 Juli ini ada GR yang akumulasi 83M, cuman GR yang masuk itu versi lokal. Kalau untuk kemarin Jumat aja tanggal 11 Agustus, untuk bekas aslinya yang masuk ada AKRX, yang keluar ZP. Untuk lokalnya lebih banyak yang masuk, tapi untuk transaksinya udah mulai didominasi asing ini untuk saham bekas. Jadi semoga aja bisa ngejar 4.460 ya untuk minggu depan. Kalau masih turun, kayaknya sih kalau nggak konsultasi malah masih naik ini untuk saham bekas. Oke, itu untuk saham bekas ya, walaupun naiknya itu perlahan. Semoga aja laporan kuartal 2-nya bagus dan bisa breakout di atas 1460. Kalau setelah history udah nutup ya, gapnya udah ketutup kemarin hari Kamis. Itu pas naik ke level tertingginya 1420 itu nutup gap di area sini yang habis bagi dividen itu, yang kamdet ya. Oke, itu untuk saham bekas. Jadi untuk minggu depan sih kalau nggak konsolidasi malah cenderung naik ya, semoga aja seperti itu. Oke, itu tuh saham bekas. Selanjutnya kita cek sampai GEO. Lalu sampai GEO kemarin naik lumayan tinggi walaupun habis itu ditarik turun lagi. Secara keseluruhan ditutup surplus 3,85%. Kalau kita ukur pakai rectangle yang ini untuk sampai GEO, oke, untuk sampai GEO ya. Kemarin naik, cuman ini dorongan ke bawahnya lebih kuat, jadi supply-nya lumayan kuat. Untuk minggu depan sih mungkin perhatikan saja level ini ya, harga berapa ini harga tertingginya pas waktu itu? 930, semoga aja nggak jebol di bawah itu. Kalau kita cek untuk transaksinya, PGEO kemarin Jumat tanggal 11 Agustus secara keseluruhan sebenarnya ada yang distribusi nih KZ Netcel 17,8 M ya, dan KZ yang keluar ini KZ versi lokal. Jadi naiknya sampai GEO ini disertai dengan KZ yang distribusi lumayan banyak. Jadi untuk minggu depan hari Senin sih perlu hati-hati ya, kalau langsung dibuka merah mending wait and see aja dulu. Secara teknikal misal besok Senin jebol di bawah 930, itu support selanjutnya ada di 890. Jadi mungkin kalau langsung dibuka merah dan jebol di bawah 930 ya, nunggu di area 890 ya kalau ada yang cek harga. Oke, itu tuh saham PGO. Untuk resistennya sih cukup tinggi, ada di level 150 untuk harga tertingginya kemarin Jumat 1050 ya untuk resisten untuk PGO misal masih uptrend. Oke, itu untuk saham PGO kemarin Jumat sih harga tertingginya di 1045 ya, kurang 5 poin lagi, kurang 1 tick lah untuk resisten. Jadi ya mendekati area resisten ini kalau mau taking profit misal naik ya. Tapi kalau melihat di distribusi cukup banyak oleh KZ, hati-hati kalau jebol support aja. Oke, itu sampai GEO. Selanjutnya kita cek saham Antam ya. Untuk saham Antam kemarin Jumat turun ya, candlenya sih merah, cuman harga penutupannya sama dengan hari sebelumnya, jadi nggak kemana-mana. Candlenya kecil. Kalau kita cek untuk transaksinya Antam, oh ya untuk PGO siapa tuh laporan kuartal 2-nya udah keluar. Untuk PGO kuartal 2 tahun 2022 ini udah keluar dan IPS-nya 17 ya, sama dengan laporan kuartal satunya. Untuk ROE-nya 9%, PBV 1,3 ya, hitungannya nggak biasa aja ya, nggak bagus-bagus banget secara fundamental perusahaan. Dan kalau kita perhatikan untuk liquidity rasionya, itu ini hitungannya terlalu gede ya, bagusnya itu ya kalau current rasio 200-an% lah. Ini hitungannya terlalu gede, jadi aset lancarnya terlalu banyak ini untuk saham PGO. Oke, itu untuk saham PGO ya, untuk fundamentalnya seperti itu. Untuk bekas belum keluar sih, laporan kuartal 2-nya bekas belum keluar, dan untuk Antam juga belum keluar ya, jadi untuk saham Antam juga belum diupdate.
secara keseluruhan kemarin Jumat Antam eh, aslinya net sell 21 M ya kalau dalam 1 minggu terakhir. Kalau untuk kemarin Jumat aslinya juga masih net sell 11. Yang keluar untuk aslinya kemarin Jumat ada AK dan BK. Untuk lokalnya net B ya, cuman lokalnya ada yang distribusi ini CC net sell 8 M-an lebih. Jadi untuk Antam sih mungkin untuk minggu depan kalau laporan kuartal 2-nya belum keluar ya mungkin akan konsolidasi di area sini-sini aja ya. Untuk support kuatnya sih masih di 1950, jadi kalau mau entry bagusnya kalau mendekati area sini ya dan ada yang jaga harga di 1950. Oke, itu untuk saham Antam. Untuk resistennya masih di 2050 2060. Selanjutnya kita cek saham MDKA yang harganya juga kemarin nggak kemana-mana, sempat turun cuman ditarik naik lagi ya untuk saham MDKA. Kalau kita cek untuk transaksinya, MDKA kemarin Jumat diakumulasi oleh lokal BQ ya, masuk 23,4 M. BQ yang masuk ini versi lokal, tapi yang keluar untuk lokalnya ada ODPD. Jadi untuk transaksi MDKA kemarin Jumat didominasi oleh lokal. Untuk aslinya net sell 4 M, tapi kalau kita cek dari tanggal 7 Agustus net sell 21 M-an ya. Ketika laporan kuartal 2-nya juga belum diupdate, semoga aja bagus. Untuk minggu depan sih kalau lihat kemarin Jumat diakumulasi oleh BQ cukup banyak, dan ini kalau kita lihat candlenya demand-nya juga lumayan kuat ya, jadi semoga aja bisa naik sih di awal market. Oke, itu untuk saham MDKA. Untuk resistennya masih di 3440 ya. Untuk supportnya sih cukup dalam ini 2900 ya, apakah bisa ke area sini lagi atau enggak ya, lihat aja laporan kuartal 2. Kalau mengecewakan ya bisa jadi malah jebol di bawah 2900, tapi kalau masih wajar itu mungkin akan konsolidasi dulu di area sini. Oke, itu untuk saham MDKA ya. Kalau menurut saya sih ada kemungkinan naik ngejar resisten lagi, tiktokan sedikit di bawah resistennya. Oke, itu untuk saham MDKA. Selanjutnya kita cek saham SMGR. Untuk saham SMGR kemarin naik nggak terlalu tinggi, 1,13% ke level 6.725. Jadi harganya itu masih berada di area support 6.700-an ya. Kalau kita cek untuk transaksinya SMGR dalam 1 minggu terakhir ini aslinya keluar 24 M. Untuk kemarin Jumat aja aslinya net B tapi masuk 11 M-an. SMGR untuk lokasinya yang masuk itu ada RX, AK, YU. Untuk RX ini 100% buy, malahan akumulasi ya. Untuk lokalnya lebih banyak yang keluar paling banyak YB. Jadi lokalnya net sell ditampung oleh asing. Untuk saham SMGR laporan kuartal banyak udah keluar sih, cuman setelah kuartalan dan tahunan turun, jadi nggak bagus-bagus banget. Untuk besok Senin minggu depan mungkin masih akan konsolidasi di area sini ya, 6.700-an. Ya kalau mau entry sini sudah di area support, tapi perlu hati-hati kalau sampai SMGRI melanjutkan penurunannya, supportnya setelah Fibonacci ada di 6.450. Oke, itu tuh saham SMGR, dan mungkin ini aja dulu untuk analisa kita pada video yang ini. Semoga bisa bermanfaat. Terima kasih.